Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu, di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral, di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus, di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam, di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitabmu, kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa, aku, kamu, kita, bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengatakan gereja, pura, candi, kuburan, bahkan diskotik tak akan mengubah akidah kita selama iman kita kuat. Ini kata siapa? Kata manusia. Saya ikut kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diikut ini manusia biasa apa Nabi? Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala. Nabi tak mau masuk rumah kalau ada berhala di situ. Nabi tak mau masuk. Apakah berubah iman Nabi kalau masuk ke dalam? Saya tanya sekali lagi. Nabi tak mau masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat, kepala gedung apapun kalau ada berhala. Apakah iman Nabi akan berubah kalau masuk ke dalam? Tidak. Kenapa dia tak mau masuk? Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi. Saya ikut Nabi. Kalau ada di antara ibu yang mau ikut orang, silakan. Saya ikut Nabi Muhammad SAW. Marah Ustaz? Enggak, memang gitu setelannya. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim, karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, takkan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang itu. Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar menawar. Wala ana abidun ma'abatum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan, kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Harus bisa dibedakan. Ya, Quran surah kedua ayat 208 itu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, kalau sudah muslim, ikuti ketentuan Islam secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Sholatnya sesuai Nabi, tapi lisannya nggak sesuai Nabi, gitu kan? Pandangan matanya nggak sesuai Nabi, atau masih ikut-ikutan kepada yang lain. Termasuk maaf misalnya, Nabi dulu, Nabi Muhammad, itu yang tadi Quran surah 17 ayat 73-75 itu, kan saya belum tuntas tadi nerangkan itu. Malam-malam datang proposal mengajukan beliau untuk ikut-ikut nyembah kan? Itu ketika turun Al-Kafirun pada pulang, tapi nggak putus asa Pak, besoknya ngajak lagi. Ketika Nabi subuh-subuh ke Hajar Aswad, ya ke Ka'bah, itu datang salah satunya mengatakan, Muhammad, gini, gak usah nyembah deh, yang kayak tadi malam, hormati aja, minimal kita saling penghormatan lah. Kamu pegang aja lah ini, kan dulu di sekitaran Ka'bah masih ada tuh ya, patung-patung gitu. Kamu pegang aja, nggak usah disembah, nggak usah, cuman pegang aja begini untuk menghormati kita. Itu hampir-hampir terjadi pergolakan dalam jiwa Nabi. Ya, Nabi sampai mengatakan, ini kan saya cuman megang aja, kan? Dalam jiwanya itu, cuman megang aja, tidak akan berpengaruh apa-apa. Dengan seperti itu justru nanti saya akan lebih lapang ibadahnya. Tiba-tiba ketika lintasan itu ada dalam pikiran, kemudian sebelum itu terjadi, nah ini sifat maksum. Maksum itu dijaga dari berbuat salah. Turunlah wahyu di Quran surah 17 ayat 73-75 itu. Wa in kadu la yaftinunnaka 'anil ladzi auhayna ilaika ghairah. Hampir-hampir ya ada orang yang bisa mempelesetkan engkau untuk berpaling dari tuntunan wahyu kami. Itu hampir-hampir
Sampai kemudian turun ayat itu. Sampai mengatakan jangan sampai tersentuh, kalau itu kejadian akan ditimpakan dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Siksa berdua kali lipat. Nyentuh aja nggak boleh, apalagi bersih-bersih. Itu ada anak-anak pakai kerudung, anak-anak SD, anak-anak SMP diminta bersih-bersih tempat ibadah orang lain. Allah, dosanya banyak itu. Tolong aduh anak cucu kami jangan dibawa seperti itu ya. Tolong jangan dipelesetkan itu. Kalau Anda mau ingkar aja sendirian, jangan ngajak-ngajak orang lain. Itu pun kami doakan supaya bertobat gitu kan. Jadi tolong jangan mengajak kemaksiatan. Kalau nggak paham agama, berkonsultasi. Jangan mengajak orang lain melakukan kesalahan yang fatal. Itu kasihan anak-anak pakai kerudung, masih SD, ada yang SMP, dibawa ngelap-ngelap tempat ibadah orang. Nabi aja megang, nggak boleh, Anda bersih-bersihin. Itu fatal itu. Dan kalau sekampung sudah dibegitukan, itu bahaya itu. Bahaya itu ya. Harus diingatkan ya, ulama-ulama setempat mesti mengingatkan itu, mesti mengingatkan dan sebagainya ya. Jadi jangan sampai kebaikan-kebaikan dunia mengalahkan nilai-nilai akhirat. Itu fitnah paling besar itu, ujian terberat itu. Ujian terberat itu datang dari orang baik yang menyimpang, itu paling berat ya. Orang yang kelihatan baik tapi menyimpang itu paling berat, sehingga ketika akan diluruskan ya sudah pada ngasih duluan ya kan, sudah dibiayain, sudah dibeasiswain, jadi sulit nolaknya. Itu yang berbahaya itu. Allahu Akbar, itu masih biasa Pak, apalagi Dajjal yang turun. Dajjal yang turun. Dajjal itu Allahu Akbar ya, nunjuk ke langit hujan, turun hujan. Nunjuk ke tanaman mati dia tuh. Jadi kalau yang kecil aja belum kuat, apalagi yang besar-besar. Yang kecil-kecil tuh baru handphone ya, handphone. Ini uang. Itu baru yang kecil-kecil. Udah 10.000 orang, apalagi Dajjal beneran yang turun. Jadi kalau yang kecil aja Anda belum bisa menjaga kekuatan iman, apalagi padang dahsyatnya itu. Hati-hati. Hukum masuk gereja atau yang lainnya tempat ibadah. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Masuk saja tanpa diembel-embel dengan yang lainnya. Apakah masuk mau ambil? Masuk saja, masuk tok, pakai tok ya. Masuk, maka ulama mengatakan di dalam madhab Imam Malik dan Imam Hambali, jumhur kebanyakan Hambali, masuk tempat ibadah tanpa tujuan apa-apa, pokoknya masuk saja. Maksudnya nanti kalau tujuan babnya beda hukumnya. Maka hukum masuk gereja atau yang lainnya dikatakan bahwasanya boleh. Yuk. Boleh masuk. Lah kemudian madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, masuk gereja hukumnya haram. Khatib Syirbini menuliskan yang jelas, hukumnya haram jika di dalamnya ada sesembahan orang selain Islam, patung dan yang lainnya. Kalau madhab Abu Hanifah langsung tutup poin, haram mutlak. Kenapa? Itu tempat biasa digunakan untuk menentang Allah. Nah di sini ini terlepas dari jika ada orang masuk karena sesuatu. Selesai. Anda pengen tiba-tiba masuk gereja, pengen apa sih di gereja kok ada suara-suara apa sih itu? Itu adalah masuk saja. Ini yang dibahas. Tapi kalau ada orang masuk gereja punya tujuan, bahkan bisa menjadi wajib. Tadi apa, ada orang minta tolong jerit-jerit dalam gereja, Anda orang muslim masuk, tolong dia. Atau Anda dikejar orang membunuh Anda, tempat yang aman masuk gereja, ayo. Darurat atau hajat misalnya apa, terik matahari Anda tidak kuat, berlindung di bawah gereja, boleh. Ada hajat di sini. Hujan deras Anda demam flu, nggak ada tempat berlindung, masuk gereja, boleh lah. Ini jelas kan masalah ini. Jadi jangan dicampur aduk ini permasalahannya. Makanya saya tidak tahu yang masuk itu apa perasalnya. Nah, yang menjadi haram masuk gereja lah, ini haram. Yang menjadi haram masuk gereja adalah jika yang punya gereja tidak mengizinkannya. Berarti Anda merusak persatuan. Sudah bilang jangan, Anda masuk. Loh, Anda ini apa sih? Merusak persatuan umat. Lihat, Islam itu indah menjaga. Yang kedua, Anda orang Islam masuk gereja ingin merendahkan dan menghinakan gereja, haram, tidak boleh. Anda menyakiti ahli dhimmah. Indah ya. Saya mulai dari sini. Atau Anda masuk ke tempat tersebut berbarengan dengan syiar dan ibadah mereka. Anda datang tok di tempat
Karena Anda membesarkan syiar mereka. Apalagi Anda memberikan, misalnya memberikan bunga-bunga atau apa, itu lebih lagi. Anda masuk bersama syiar mereka, apa perlumu? Nah ini, makanya Tuhan, yang mana yang dikatakan haram ini harus satu-satu ini. Nah kalau Anda masuk untuk membesarkan syiar mereka, berbarengan dengan ibadah mereka, maka ini menjadi haram. Selesai ya di sini. Jadi ada dibedakan. Saya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Ustadz yang mengatakan haram, bahasanya apa. Yang mengatakan halal bahasanya apa. Jangan dicampur aduk. Dan itu harus dibedakan. Kemudian ada yang mencoba menjelaskan, mencaci ini mengatakan haram, ini mencaci. Rupanya mencampur aduk masalah. Misalnya apa? Membuat contoh misalnya, Nabi saja sholat di Mekah ada berhalanya. Berbeda. Tolong bedakan dengan hal lain lagi. Antara Ka'bah yang berberhala, satu. Yang kedua, bedakan antara Ka'bah yang ada berhalanya, satu. Yang kedua adalah gereja jadi masjid. Yang ketiga adalah gereja asli. Ini hukumnya beda-beda. Kalau waktu Nabi beribadah ke Ka'bah, kepada Allah, menghadap ke Ka'bah ada berhalanya, Nabi belum punya kekuatan untuk menghancurkannya. Tapi setelah Fatu Makkah, diapain itu berhala? Dihancurkannya. Jadi jangan disamakan dengan, jangan Anda bawa keluar Ka'bah. Anda jangan buat fitnah ini. Jadi jangan suka mengadu-ngadu ini untuk beralasan ini mau ngapain. Jadi mau pasang gereja sini, pasang patung di sini. Ya boleh, satu. Kemudian jika itu gereja menjadi masjid, sudah jadi masjid, sudah selesai. Kalaupun ada sesuatu yang masih ornamen-ornamen, itu tinggal di ornamennya apa sih. Kalau bentuk berhala ya harus hilangkan, orang muslim kok. Baik, gini, ini berbeda hukumnya. Jadi jangan disamakan lalu seolah-olah orang yang masuk gereja disamakan dengan sholatnya Nabi di depan Ka'bah yang ada berhalanya. Anda ini mengadu namanya ini. Kasusnya beda. Coba sini, mana ada berhalanya di sini? Nggak ada. Kalau ada orang masang berhala di sini apa? Ya kurang ajar dia orang masjid pasang berhala. Baik. Yang ketiga adalah masalah gereja yang sesungguhnya. Yang dibahas gereja yang sesungguhnya. Kemudian ada lagi pembahasan. Kadang-kadang mencoplok fikih itu ternyata untuk kepentingan hawa nafsu. Misalnya dikatakan memang dalam madhab Syafi'i sekarang, padahal madhab Syafi'i mengatakan haram kalau ada sesembahan mereka. Ternyata bab sholat disebutkan para ulama fikih Syafi'i, jika sholat di dalam gereja maka hukumnya makruh. Jadi kemakruhan sholat di gereja tidak dikatakan haram ini bukan berarti ini memperbolehkan masuk gereja secara mutlak, tidak, nggak ada hubungannya. Bahkan harus dibalik juga, yang mengatakan haram masuk gereja bukan berarti sholat nggak boleh setelah itu. Bahkan bisa saja sholatnya wajib kok. Kok bisa? Iya, masuk gereja yang haram caranya, nggak tahu apakah dia mau kurang ajar atau mau dia ikut acara mereka, kan masuknya jelas haram. Cuman tak taunya dia nggak sadar waktu asar mau habis, kalau keluar nggak sholat di situ dia, ayo jadi sholat di situ. Jadi mohon dibedakan ya, jangan sampai mencampur aduk. Jadi waktu ulama mengatakan makruh sholat di gereja itu bukan berarti pembolehan. Bab pembolehan babnya beda. Bukan berarti pembolehan masuk gereja. Bab masuk gereja dibahas tadi sudah jelas. Tolong ini agar jangan campur aduk. Coba kalau campur aduk mengadu domba musuh. Yang mengatakan boleh membuat contoh yang memang boleh, buat menghantam yang mengatakan haram lalu bodohkan. Yang mengatakan haram adalah dosa. Atau sebaliknya yang mengatakan haram mengambil contoh yang memang haram dibuat ngantem yang mengatakan boleh. Kau bodoh. Semua saling membodoh-bodohkan. Alangkah bodohnya kita kok mudah diadu domba hal-hal semacam ini, karena ada ilmunya. Makanya saya tidak tahu yang mengatakan haram itu kasus apa yang dilihat. Tapi kalau kasus tadi ada orang yang masuk gereja untuk merendahkan gereja, atau masuk gereja untuk mengotori gereja, atau tanpa izin gereja, atau ikut bersama dengan acara-acara khusus ibadah mereka, jelas haram, maka ustadz itu ya benar. Nah yang mengatakan boleh barangkali hanya lihat ada suara apa sih itu, atau pengen lihat bangunannya kok bagus banget, saya pengen niru, pengen bangun rumah tapi ini bangunan kok arsiteknya bagus, nggak ada ciri khas kenasranian, saya pengen niru, ya masuk sah.